Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar Ibu Bapak semua? Alhamdulillah baik Pak Guru. Alhamdulillah. Ini nih, Masih ini berpuasa. pertanyaan ini untuk menambah kegembiraan sebenarnya. Karena dengan hanya melihat wajah-wajah cerah itu sebenarnya sudah berasa bahwa ibu-ibu dalam kondisi baik, terbaik. Namun kalau ditanyakan kembali itu untuk nambah kegembiraan dengan melihat. Penegasan ya Pak ya, penegasan dalam Iya, bahasa Bapak iya. ini. Puji syukur ya ibu-ibu, bapak sekalian, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana Ramadan ini. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi penambah kualitas ibadah kita sehingga tetap menjadi harapan kita semua Ramadan tahun ini bisa menjadi yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Amin. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita, Nabi teragung, Nabi terbaik, yang paling sayang kepada umatnya. Hatinya ada rahmatun linnas, katanya. Fi qalbihi rahmatun linnas. Sehingga kita mendapat kasih sayang dan harapan kita bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang berada dalam daftar list yang berhak mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak. Ibu-ibu Amin. bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki seoptimal mungkin untuk bergerak bersama, saling mendukung, saling membantu supaya keterampilan kita di dalam memahami ayat-ayat Qur'ani meningkat setiap saat. Lalu kepada Allah kita mendekat setiap waktu. Untuk itu, ibu-ibu bapak sekalian, marilah dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kita pada hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma rabbana rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasian birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu bapak sekalian, kita masih di pelajaran yang pelajaran kita ke-19 ya, masih ya. Ya, pelajaran 19. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah berlatih memahami ayat-ayat Quran yang menggunakan kata khosiro beserta ya, kata khosiro beserta perubahan bentuknya, beserta tasrif yang terkait dengan kata tersebut. Untuk pelajaran kita hari ini, insya Allah ibu-ibu, bapak sekalian, kita akan lanjutkan dengan latihan juga. Kita akan lanjutkan latihan. Latihan kita pada pelajaran ini ada yang berkaitan dengan ayat-ayat, memahami ayat-ayat Quran yang menggunakan kata yang bermakna sabar. Begitu juga kata ausoyusi. Selanjutnya ada kata sodakoh beserta tasrif dari kata yang bisa dikembangkan dari 3 huruf dasar, sod, dal, dan kof. Nah, nanti kalau kita cukup waktunya, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata dasar aslaha beserta perubahan-perubahannya. Nah, untuk itu mari kita awali ibu-ibu sekalian kajian kita sekarang. Kita akan membahas ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya ada kata yang berhubungan, kata terkait dengan sod, ba, dan ro. Ya, sod, ba, dan ro.
Itu yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Sebagai langkah awal, ibu-ibu, Bapak sekalian, kita akan membaca terlebih dahulu bersama-sama, kemudian nanti kita lanjutkan dengan membahas ungkapan-ungkapan ya, yang mungkin masih terkendala atau terlupa atau yang perlu penjelasan lebih lanjut. Kemudian kita akan lanjutkan dengan sesi berbagi seperti biasa dan berikutnya adalah agenda kita yaitu pendalaman. Baik Ibu-ibu, Bapak sekalian, mari kita lanjutkan kegiatan kita dengan membaca bersama terlebih dahulu. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina sabaru wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Ya, baik. Itu dulu ayat yang akan kutipan-kutipan ayat yang akan menjadi fokus kajian kita pada kegiatan kita pagi ini pada awal perjumpaan kita. Kita mulai dari surah Hud ya, Hud 11. Seumpama ada yang terlupa, ada yang belum terpahami, atau ada yang ingin dikonfirmasi, dipersilakan ibu-ibu Bapak sekalian. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, ke kutipan ayat dari Al-Baqarah 153. Ada ibu-ibu, Bapak sekalian yang akan kita bahas terlebih dahulu sebelum ke tahap berbagi pemahaman dan pendalaman? Ada, Pak Guru. Ada, Pak. Oke, baik. Kalau begitu, sebelum kita pindah ke slide berikutnya, kita bahas yang ada dulu ya. Ini insya Allah ini familiar, ini populer, biasa kita bahas, bisa kita temukan dalam kajian-kajian kita, ketika di majelis taklim kah, ketika mendengar ceramah kah, atau ketika kita sendiri aktif membaca buku-buku keagamaan. Mohon berkenan Bu Fauziah ya, sebagai kehormatan pertama kita berikan waktu kepada Bu Fauziah untuk berbagi pemahaman. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina sabaru wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang sabar dan mengerjakan amal kebaikan, untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Iya, oke, bagus. Yang pertama itu ada kata apa di situ yang terlihat potongan pertama? Allazina. Iya, baik. Dalam pemahaman Ibu itu tunggal atau jamak? Jamak. Bagus. Kalau tunggalnya ingatkah? Allazi. Oke, bagus. Potongan berikutnya apa Ibu? Sabaru. Iya, bagus. Jenisnya apa kata itu? Madi. Domirnya apa? Mereka. Domirnya apa? Domirnya hum. Iya, bagus. Hum itu tunggal apa untuk jamak? Banyak.
banyak Jadi mereka. cocok ya. Cocok lagi ya ke allazina. Ini tadi madin berarti sudah terjadi ya bahwa sabarnya ini kalau Ya, kita lihat tadi pahala itu didapat untuk orang yang telah menunjukkan kesabarannya gitu. Yang berikutnya apa Ibu? wa amilu Baik. Apa mana dasarnya? eh, amal mengerjakan Iya, bagus. Itu jenis katanya apa? sama madin juga. Domirnya? Hum, Iya. Apa penanda penguatnya? waw alif. Iya, bagus. Dalam konteks ini ya, dalam konteks apa yang Ibu baca tadi ya, dalam konteks apa yang Ibu baca, subjek kalimatnya ini apa subjeknya? eh, orang. Iya, orang ya. Orang. Baik. Berikutnya, kalau di amilu, Amilu itu subjeknya, sama orang juga. iya, orang juga ya. Orangnya banyak ya. Ya, Iya, baik. Mereka mengerjakan apa di sini? mengerjakan amal soleh, Mm, kebajikan-kebajikan. iya. Ibu mengatakan amal soleh, mengatakan kebajikan-kebajikan. Itu ada pengulangan kata kebajikan apa pemahaman yang Maksud saya digunakan? pemahaman di saya itu amal soleh dengan kebajikan itu sama Hmm, maknanya. iya bagus. Itu kebajikan diulang apa pertimbangannya? Soliha, soliha. Iya. Apa pertimbangannya sehingga tadi ada kebajikan-kebajikan? Ya, pertimbangannya mereka selalu sabar dan selalu mengerjakan kebajikan, selalu Iya. berbuat baik. Bagus. Ini soal kebajikan yang diulang apa pertimbangannya? Pertimbangannya eh soliha, solihat yang memaknai diulang ya Pak ya, banyak Iya. ya. Ibu merasa perlu nggak untuk mengatakan kebajikan-kebajikan gitu? Atau cukup lah, sekali aja udah cukup gitu. Sudah cukup Tidak, mewakili. tidak, karena harus berulang-ulang. Mengerjakan sabar, mengerjakan yang baik-baik itu harus selalu, tidak hanya sekali, makanya Nah, saya ulang. ya. Kalau yang berulang-ulang apanya ini? Sabarnya apa melakukannya? Melakukannya dan sabar. Sabar dan melakukan. Apa yang menjadi penciri bahwa sabar dan melakukan itu perlu berulang-ulang di situ? Eh, Ia harus selalu berulang-ulang karena yang pada akhirnya akan mendapatkan kalimat yang berikutnya itu loh Pak. Makfirah. Itu artinya Ibu mengatakan bahwa di dalam kata sobaru dan amilu itu sebenarnya tidak ada penciri bahwa itu berulang ya. Iya, betul. Ya tidak ada ya gitu Tidak ya. ada. Jadi kalau tidak ada biarkan kita kita simpan dulu ya pemahaman itu bahwa sabar berulang melakukan berulang-ulang itu karena tidak ada penanda di situ, maka kita ke ini kita ke fokus ke tadi ya kebajikan ya kita fokus ke kebajikan ini terakhir ya. Terakhir setelah ini kita ajak teman-teman yang lain untuk itu. Nah, dengan demikian apakah kita perlu mengatakan kebajikan dengan pengulangan kata kebajikan kalau Tidak, kita tidak, lihat. tidak, Baik. tidak, Pak. Baik, terima kasih Bu Fauzia. Ibu-ibu yang ibu bapak yang lain bagaimana? Apa kita perlu mengatakan kebajikan atau cukup sekali saja seperti kesimpulan akhir yang Bu Fauzia sampaikan? Kebajikan. 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 Pak. Ah, perlu Ya. ya. Bu Ida apa sarannya? Apa pertimbangannya sehingga kita perlu mengulangi kata kebajikan? Karena beramal amal soleh itu banyak. Yang bermakna amal soleh yang mana? Itu amilus, amilus
Amilu, amilu. Nggak ada Pak Guru. Ini Eh, Zoom. Aduh, kameranya. apanya yang Karena tidak ada, amal Ibu? itu banyak. Karena Hmm? amal itu banyak jenisnya Pak Guru. Oh, karena amal itu banyak jenisnya. Mana yang bermana amal yang Ibu maksudkan? Amilu, 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 amilu. oke bagus ya. Apa yang mencirikan bahwa amal itu banyak jenisnya dengan membaca kata amilu? Apa yang Ibu amati di situ? Wa amilu, mereka beramal. Saya lihat ini loh Pak Guru gitu. Jadi berdasarkan itu saya menyimpulkan, oh jenis amal itu banyak gitu. Yang mana Bu? Enggak sih, ini yang ini nih pelakunya yang banyak kalau amilu Oke Pak Guru. bagus ya. Jadi yang banyak adalah pelakunya ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ida. Ibu, Bapak yang lain, yang tadi eh, yang pro pada pengulangan kebajikan-kebajikan apa argumen Nah, apa penjelasan yang kita bisa munculkan supaya ini tidak hanya sekedar mengucap tapi ada ilmu yang kita gunakan. karena ada tasdidnya, Pak. Yang mana yang Iya, tasdidnya, Bu bertasbih. Muti? As-solihat. Terus dia Oke, kan ada bagus. alif tak juga, ada alif tak juga penanda bahwa Oke. dia itu jamak. Oke, bagus ya. Iya, Pertama, lupa. karena Ya. ada So, tasdid, tasdid. kemudian yang kedua ada alif dan ta. Tak. Coba Bu Muti perhatikan, saya ingin menulis kata berikutnya ya. Mm. Solih. Saya kalau tidak kasih baris sakal bisa dibaca Ibu. Bisa. Bisa. Ntar Solihati. Bu Muti Solihat. dulu ya. Nah, oke, Bu Bisa. Muti dulu Pak. ya. Kalau yang di bawah gimana bacanya Bu? Solihat. Iya. Kalau yang atas? As-solihat. Oke, bagus. Ini yang di bawah ini ada tasdid nggak kalau di bawah ini? Tidak ya, Pak? Tidak, Tidak, oke, Pak. Pak. Oke, baik. Kalau di bawah tidak ada tasdid, kemudian yang di atas ada tasdid, kira-kira tasdid itu muncul pertimbangannya atas dasar apa atau faktor apa yang melahirkan adanya tasdid? Oh, hmm, apa terkait sama alazina ya, Pak? Subjeknya ya? Oke, bagus ya. Ke sana ya larinya ya. Kalau ibu-ibu, apa yang lain gimana ilmunya? Antara as-solihat ada tasdidnya, solihat tidak ada tasdidnya, kira-kira apa ilmu yang bisa kita pahami dari fenomena kata tersebut? Yang as-solihat itu Solihati ada banyak. kekhususannya, yang solihat umum, Pak Guru. Oke, bagus. Yang lain bagaimana ilmunya? As-solihat tadi ada tasdidnya, sementara solihat tidak ada tasdidnya. Ini bisa jadi jawabannya sebenarnya karena terlalu dianggap sederhana, ibu-ibu, Bapak nggak mau ngucapin, Pak Guru maunya yang tingkat tinggi, enggak, enggak selalu demikian. Apa yang ada ungkapkan saja gitu. Oh, Ada? kalau kalau dari apa namanya? Kalau dari sisi eh, untuk pengucapan itu al yang ketemu dengan shot itu apa istilahnya ya? Alif lam. Alif lamnya nggak bunyi lamnya, jadi aso, jadi Alif lam syams. seperti asyamsi, asyams. Iya. Apa namanya ya? Syamsi. Lupa saya. Alif lam syamsiah. Nah, Alif oke. lam syamsiah. Gitu, Itu. iya. Nah, jadi gitu ya. Ya. Ini keberadaan tasdid di sini, ini faktor yang menjadi penjelas sehingga dia muncul itu kaitannya dengan keberadaan alif lam. Ya, keberadaan alif lam as-solihat, sedangkan ini solihat. Gitu ya. Baik, kita mundur ke penjelasan yang tadi. Berarti dari dua alasan yang argumentasi atau penjelasan yang tadi disampaikan oleh Bu Mute dan ibu-ibu bapak yang lain, yang bisa menjadi landasan bahwa as-solihat ini cocok kita pahami dengan makna kebajikan-kebajikan, bahwa amal solih itu banyak adalah keberadaan alif dan ta yang menjadi penanda bahwa
kata tersebut adalah bentuk jamak. Jamak. Gitu. Gimana Bu Fauzia? Sudah teringat ilmunya? Iya, iya Pak. Itu jamak ya Bu ya? Iya, Jamak apa namanya yang begitu? taksir apa? Enggak. Solihah. Jamak salim muannats. Iya, oke bagus. Jangan Salimnya saling duluan ya, Bu. Muannats Iya. salim. Ya, kalau beliau kan Anak bacanya bahasa Indonesia dari kiri dulu dia. Ya, kalau kita bacanya dari kanan jamak muannas salim. Kalau Bu Fauzia ingatnya bacanya dari kiri. Jamak salim muannas. Oke. Bagus itu, bagus kan kreatif. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Fauzia untuk review dan untuk pendalamannya. Berikutnya siapa Bu Fauzia? Oh, Ibu Fatimah. Iya. Baik, silakan Bu Fatimah diberikan kehormatan untuk melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Iya, bagus ya. Ibu melihat di situ ada kata yang tadi yang kita bahas ya. Ada kata yang berbentuk jamak nggak di situ Bu Fatimah? Nggak ada Pak Guru. Nggak ada ya. Baik. Kalau Bu Fauzia, apakah Ibu melihat di situ ada jamak di bagian yang tadi Bu Fatimah sudah baca? Wassalah. Iya, bagus. Mana lagi Bu selain itu? Ini bawah apa sih bawahnya? Maaf ya, dia sobirin, sabar. Sobirin. Ya, jadi dalam pemahaman Bu Fauzia di situ di Al-Baqarah 153 kutipan yang muncul itu ada 2 jamak ya Bu ya. Insya Allah Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ini kan sudah ada kemajuan. Awalnya tidak ada. Sabri, Oke, Pak. bagus. Sudah nambah lagi. Mau nambah lagi Bu? Jadi berapa? Apa sudah? Cukup 3? Cukup 3 kayaknya. Iya, karena ini udah bukan eranya itu lagi ya, Pak Harto lagi. Kalau dulu kan cukup 2. Udah ada cukup. Sekarang 3 nambah. 3 periode. Baik, terima kasih Bu Fauzia. Ibu-ibu, apa yang lain? Apakah sama pemahaman ibu-ibu, Bapak sekalian dengan apa yang Bu Fauzia tadi sampaikan, bahwa di situ ada 3 kata yang bentuknya jamak. Yang pertama sesuai dengan urutan adalah as-sabri, kemudian yang kedua adalah as-shalah, kemudian yang ketiga adalah as-sabirin. Tidak. Oh tidak, yang Apa, lain Guru? bagaimana? Yang lain pandangannya gimana? Enggak, Pak Guru. Ada Asobri, 3 lagi. mufrad, asolah, mufrad. Ya, as-sabri menurut Pak Hamid itu bukan jamak tapi Bukan jamak. mufrad. As-shalah juga Shalah bukan juga jamak. jamak. Terus yang as-sabirin bagaimana? Sobirin jamak. As-sabirin jamak. Sudah itu saja atau ada yang Ada lagi yang lain? alazina, Oke, allazina. amanu, asta'inu. Oke, bagus. Ada allazina, juga ada amanu. Terus apa Bu Muti berikutnya? Ista'inu ya Pak. Ya, ista'inu. Baik, berikutnya. Ya, untuk yang terakhir tadi dari Bu Muti. Bu Muti dulu ingatnya bahwa mufrad jamak itu adalah klasifikasi isim atau bukan yang diingat? Oh iya isim Pak harusnya. Isim Pak. Ingat ya? Kalau jamak mufrad isim ya. Iya. Apakah ada yang ingin diubah dari pandangan tadi kalau begitu? Ada. Amanu. Yang mana? Amanu. Oke. Ista'inu itu bentuknya sama ista'inu. Oke, bagus. Iya. Karena apa? Amanu ini adalah fiil. Jadi fiil itu yang jamak itu adalah itunya ya. Yang jamak itu adalah pelakunya atau domir ya, berkaitan dengan domir. Jadi domirnya yang banyak. Ista'inu juga demikian.
Oke, baik. Kita lanjut berikutnya ya, sebelum sampai ke kita pindah ke ayat berikutnya. Tadi Bu Fauziah menduga asobri itu ya, menduga asobri itu jamak apa yang Ibu amati, apa yang Ibu lihat, atau apa yang Ibu ingat? Alif lam dan tasdid. Alif lam tasdid. Iya, itu ya. Tapi memang ibu-ibu ada ya itu, ibu-ibu ada yang itu, yang apa namanya, sepemahaman dengan Bu Fauzia bahwa jamak itu bisa lihat dari keberadaan alif lam apa tidak? Tidak. Tidak ya. Tidak. Jadi alif lam itu atau hamzah lam itu bisa di mufrad bisa, di jamak juga bisa. Kemudian tasdid tadi, soal tasdid tadi, ibu-ibu, ini saya terinspirasi untuk mengulang ya, artinya dalam usaha untuk membenahi ini, bahwa Bu Fauziah bagus melihat ada jamak. Nah, itu yang saya mengapa agak berhati-hati ketika mengatakan jamak dengan banyak, gitu ya. Karena apa? Karena implikasinya beda, gitu. Implikasinya beda. Saya juga agak berhati-hati ketika saya mengatakan kalau saya tanya domir, maka jawabannya adalah bahasa Arab. Kalau saya tanya kata ganti, maka jawabannya bahasa Indonesia. Karena itu sebenarnya itu berkaitan dengan pemahaman lebih lanjut. Dalam pengertian apa, ibu-ibu sekalian? Kalau kita mengatakan jamak dalam konteks ini ya, dalam konteks ini adalah kita bicara soal kuantitas kata. Tapi kalau kita bicara soal jamak ya, kalau jamak itu kuantitas kata, kalau saya mengatakan banyak, bermakna banyak, itu soal kualitas makna. Ya, yang satu kalau jamak itu kaitannya kuantitas, quantity. Kalau saya mengatakan bermakna banyak, bermakna berulang, itu kaitannya dengan kualitas makna. Ya, berkaitan dengan kualitas makna. Ya, kualitas makna. Oke. Jadi itu aja ya Bu Fauziah yang Ibu pertimbangkan ya. Iya. Nah, tapi kalau kita coba ubah pertanyaannya, yang Ibu, kalau kita lihat jamak itu kan biasanya ada berapa jenis jamak, kan ada 3 ya, ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim, dan ada jamak taksir gitu ya. Nah, kalau jamak muzakkar salim penanda yang biasa muncul apa biasanya Bu Fauziah? Muannats salim itu apa? Wow. Alif ta ya apa ya? Alif ta ya. Itu yang mana? Yang muzakkar salim Ya. apa muannas salim? Muannats. Iya, muannas alif ta. Kalau yang muzakkar salim? Wow. Alif wow apa wow alif? Iya. Ibu-ibu yang lain gimana, Bu? Ya, Ibu apa yang lain? Nun dan ya nun. ya nun. Iya, ada ya nun, Ya, ada nun. wawu nun sebagai penanda jamak apa? Wow. Jamak muzakkar salim. Muzakkar salim. Bu Fatimah tadi apa yang teringat atau nggak ingat gitu sehingga asobirin Nggak ini ingat. terlewat. Iya Pak Guru. Iya, iya. Jadi ini hanya persoalan teknis ingatan ya. Iya, iya, gitu ya. Nun iya betul. Iya, sobirin itu menjadi penanda. Tapi ingat ya, ibu-ibu apa sekalian ya, tetap bahwa ya nun itu sebagai tambahan dari pokok ya, tambahan dari pokok supaya kita tidak menduga bahwa masakin itu adalah jamak muzakkar salim. Kenapa? Karena dalam masakin nunnya itu merupakan 3 huruf pokok dia. Itu dari kata miskin, dari miskin jamaknya, maaf tulisannya begini ya, miskin jamaknya masakin, miskin itu dari 3 huruf dasar, ada sin, ada kaf, dan ada nun ya, yang dari 3 huruf ini lahirlah kata sukun ya, lahirlah kata sakinah ya, lahirlah kata sakinah dan kata-kata yang lain. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Fatimah, terima kasih Ibu-Ibu untuk sharingnya. Kita lanjutkan berikutnya. Ini serupa ya, banyak keserupaan dengan yang sebelumnya. Silakan Bu Fatimah, siapa berikutnya? Selain Bu Ida ya? Iya. Bu Biar Bu Susi Ida Pak dipilih. Guru.
biar Bu Ida dipilih yang lain. Tetap nggak jauh Bu Susi. Padahal aku juga nggak bisa ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fil auladikum lizzakari mislu Bukan wasta'inu ya? hadzil unsa. Wasna di atasnya Di kali ya. atas. Gak apa-apa. Wasna. Wastain nanti untuk bukaan aja. Gak apa-apa. Wastain nanti untuk bukaan aja. Ya jangan dong, aku itu aja. Aku salah baca. Jangan. Kok Bapak gitu sih? Kan Ya, saya nggak apa-apa deh. nggak ingin mengecewakan Ibu. Pilihan pertama kita Nggak, dukung. saya tuh baca di ini salah, nggak baca di sana salah, nggak baca di apa layar, baca di sini. Oke, silakan. Hal Nanti tukar dengan Bu unsa. Kanah kalau begitu ya. Jadi gimana nih Pak? Ya, silakan. Yang mana Yang aja? apa yang bawah? Mana aja boleh, mana aja. Mana. Mana aja boleh Dipilih, Bu. dipilih, dipilih. itu. Wasta'inu bisobri wassolati wa innaha lakabiratun illa alal khosi'in. Dan ista'inu bisobri. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat, dan wa innaha sesungguhnya ini kan menurut saya yang tadi Pak ya. Wa-nya nggak dibaca Pak. Ista'inu bisabri washolati wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya dia lakabiratun illa alal khosiin. Oh, khosiinnya apa Pak ya, lupa. Iya, oke, bagus. Nah, Lakabiratun illa bagus ya. alal Hmm. khosiin. Oke. Coba yang diingat saja apa maknanya yang Ibu bisa pahami? Kalian mintalah dengan sabar dan sholat, Iya. dan sesungguhnya wa innaha kayaknya itu, dan sesungguhnya dia lakabiratun besar, apa ya Pak ya, lakabiratun sesungguhnya dia sungguh besar, Oke, baik. Ini tadi ada yang terlupa memang. Kita terlupa tadi, lupa untuk bahas dulu tadi ya. Kita lupa bahas dulu. Nah, baik. Kita sekaligus ya dengan Bu Susi ya. Kita sekaligus. Kata yang tadi belum terpahami, coba seperti biasa Ibu kenali 3 huruf dasarnya. ho, shin, ain. Kalau itu dikenali, kira-kira melahirkan inspirasi untuk berpikir tentang makna apa kalau begitu? Belum? Belum Pak. Nah, kita panjang. Kita pancing berikutnya. Ibu ingat rokaah, Bu? Roka'a, rukun. Ingat sajadah, Bu? Sujud. Oke, bagus ya. Khusyuk ya. Keren. Itu. Betul Pak, bukan? Iya, betul. Nah, tadi kita punya sajadah. Masdarnya apa sajadah? Masjid. Bukan. Ada yang ingat sajadah? Masdarnya apa? Masdarnya sajadah. Ada ibu-ibu apa yang lain? Bentar Pak. Sujud. Ya. Nah, yang sudah jadi bahasa Indonesia itu, ibu-ibu sekalian, yang masuk ke dalam bahasa Indonesia itu rata-rata dari bentuk masdar. Walaupun ke dalam bahasa Indonesia itu dianggap sebagai kata kerja. Bersujud kepada Allah. Bersujud kepada Allah. Nah, lagu sebelumnya apa? Alhamdulillah. Terus? Wasyukurillah. Nah, jangan syukur itu. Wasyukru. Wasyukru harusnya. Iya. Oh. Alhamdulillah.
Wasyukru lillah. Syukur. Terere. Syukur. Begitu. Itu alhamdu itu ya. Alhamdu itu adalah bentuk masdar. Asyukru juga bentuk masdar. Nah, begitu juga sujud ya, bentuk masdar yang dimaksudkan. Sajadah sujud, kalau rokaah Ruku. ruku. Nah, gitu. Sajadah sujud, rokaah ruku, sehingga khosya'a masuk bahasa Indonesia Khusyuk. khusyuk. Nah, gitu khusyuk. Dengan 3 dasar ya, sajadah bentuk 4 apa penciri utamanya dulu bentuk 4? Ada alif di huruf kedua. Nah, alif Huruf urutan kedua. kedua naik turun. Ya. Nah, naik turun. Tuh, naik turun. Sehingga sajadah alif urutan kedua naik turun akan berkembang menjadi Sajadah, sajidin. sajid. Nah, Oh, sajid. 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 Sehingga rokaah Oke. Roki. roki. Oke. Khosya'a Khosyi'. khoshi. Kalau muannasnya Khosi'ah. khosyi'ah. Itu khosyi'ah. Itu khosyi'ah. Khosyi'ah. Khosi'ah. Khosyi'ah. Nah, sehingga dia kalau kita geser dikit yang muannas tadi dalam bentuk jamak kira-kira akan menjadi Khosi'ah. ya Khosi'at. khosyi'at. Ya, khosya'a tadi bentuk sifahnya adalah khosyi. Kalau itu kita kembangkan coba ya, coba kita tiru apa yang sudah kita pelajari. Ketika dia menjadi jamak, khosyi bisa berkembang menjadi Khosyi'at. Khosi'ah. khosyi. Ini khosyi, Khosi'at. bukan khosyi'ah, bukan khosyi'ah. Khosyi'nya, Oh, khosyi'. yang mudzakarnya. Khosyi'in. Nah, bisa khosyi'in, bisa juga Khosyi'un. khosyi'un. Nah, itu dia. Oke. Baik, silakan digunakan informasi barunya Bu Susi. Saya ulangi Pak ya. Silakan. Kalian minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya H itu kalau menurut saya itu merujuk kepada sabar dan sholat Pak ya. Iya. Sesungguhnya hal itu sungguh sangat besar, tapi kenapa ya jadi besar kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Bukan besar Pak sebenarnya. Apa ya? Apa ya? Berat ya, sulitnya banyak gitu, sulitnya besar untuk bersabar dan sholat. Kalimatnya apa Pak ya? Maknanya itulah Pak, pokoknya sikap. Ibu coba bayangkan, Ibu bayangkan, Ibu pulang dari Bandung, terus sampai di rumah udah malam, capek, terus tanya sama bapak, Bu, tadi di jamak enggak? Enggak. Ih lupa. Terus tadi waktu mampir di rest area, tadi sempat sholat enggak? Enggak. Ayo sholat. Apa yang Ibu rasakan dalam kondisi itu kira-kira? Capek. Karena capek lalu sholatnya menjadi berasa berat. Nah, pinter. Tuh. Sulit, berat gitu ya. Iya. Baik. Berarti dan sesungguhnya hal itu sungguh sangat sulit, sangat berat. Illa kecuali alal khosyi'in, kecuali mungkin saya artikan kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Oke, bagus. Kalau Ibu sudah sampai ke pemahaman tersebut, kecuali untuk orang khusyuk, kira-kira apakah masih pada pemahaman awal bahwa H itu ke sabar dan sholat? Bentar, Pak. Oh, bukan, kepada alazi berarti. Bagus ya. Jadi yang berat siapa? Yang berat tuh orang-orang yang... Orang-orangnya yang berat.
Iya, orang-orang yang tidak sabar dan tidak sholat, Pak, sangat berat. Tapi orang-orang yang khusus sih nggak akan berat melakukan minta pertolongan dengan sabar dan salat. Kita coba ulang, kita ganti pertanyaannya. Yang tidak berat bagi orang khusyuk adalah titik-titik, titik-titik. Meminta pertolongan dengan sabar dan sholat. Iya, panjang jawabannya. Nah, ibu-ibu sekalian, coba lihat ya, dialog. Nah, dialog gimana mau dilihat? Maksudnya perhatikan. Perhatikan ulang dialog ya tadi ya, diingat-ingat dialog saya dengan Bu Susi. Pertanyaannya begini, apakah penjelasan Bu Susi itu masuk akal? Tidak ya Pak. Baru satu orang yang Yang berani. pertama kan ya Pak, yang pertama sama compare yang kedua. Tar dulu. Saya mau lihat yang teman-teman yang lain. Dari perspektif teman-teman yang lain. Apakah penjelasan Bu Susi tadi itu masuk akal, bisa dipahami? Yang alladzina tadi ya Pak Guru ya? Iya. Soal Kayaknya tadi enggak, Pak Guru. kesimpulannya. Tidak. Coba ya. Tidak Pak Guru, tidak. Beliau mengatakan bahwa yang berat bagi orang-orang yang yang berat bagi orang-orang yang tidak khusyuk adalah apa tadi Bu Susi? Yang berat bagi orang-orang yang tidak khusyuk ya melakukan kesabaran dan sholat, Pak. Nah, itu. Yang tidak berat adalah melakukan kesabaran dan sholat. Menurut Bu Fauziah, itu masuk dalam pemahaman Ibu nggak? Bisa dipahami nggak? Buat saya itu justru berat, Pak. Bukan maksudnya. Ya, berarti Ibu mendukung ya. Berarti kalau mengatakan berat ya, bahwa sabar dan sholat itu berat, berarti Ibu mendukung Bu Susi berarti ya, pemahaman Bu Susi ya. Iya. Oke, nah kira-kira begitu. Kalau Bu Mute masih tidak mendukung atau maksudnya dalam arti masih berbeda pemahaman? Kalau yang untuk yang kedua sesuai Pak, tapi yang tadi yang dibahas kan hak ya. Dan belum. Ibu mah belum. buru-buru Kalau banget. yang kedua, bukan kalau yang kedua ya. Jadi diskusi kita adalah ketika ada orang yang mengatakan berdasarkan ayat ini kita bisa menyimpulkan ya. Ingat ya posisinya. Kita menyimpulkan bahwa sabar dan sholat itu berat kecuali bagi orang khusyuk. Kira-kira gitu maksudnya. Setuju. Nah, setuju ya? Bukanlah gimana Bu? Bukanlah. Setuju nggak kalau sabar itu berat, kalau sholat itu berat? Setuju. Iya. Bu, Pak Hamid? Saya nggak setuju Pak Guru. Oh, jadi sabar itu nggak berat gitu ya? Maksud saya ada haknya di situ Ntar yang dulu. Ntar dulu. Ya, jadi nggak main, nggak seru nih. Oke, sabar itu nggak kuat, nggak berat. Nggak seru nih mainnya. Nggak seru nih mainnya. Bu Ida gimana? Kalau Bu Ida, apakah Ibu sepaham dengan Bu Susi bahwa sabar dan sholat itu berat? Iya. Oke, baik. Kalau Bu Yurlis gimana Bu? Apakah Ibu setuju bahwa sabar dan sholat itu berat? Bagi orang yang tidak khusyuk. Iya, bagi orang yang tidak khusyuk. Gimana Bu? Iya, kalau nggak diaktifkan mikrofonnya nggak kedengaran suaranya Bu. Setuju. Nah, iya. Nah, itu tuh bagus itu pertanyaannya. Saya juga setuju. Pak Hamid dan Bu Muti tidak setuju, nggak apa-apa. Karena pertanyaannya tadi adalah, apakah setuju dengan pendapat Bu Susi bahwa sabar dan sholat itu berat? Saya mengatakan sependapat bahwa sabar dan sholat itu berat. Nah, tapi kalau pertanyaannya, apakah berdasarkan ayat ini? Ya, lain cerita. Apakah berdasarkan ayat ini nih? Sekarang boleh nanya lagi nih ke ibu-ibu, bapak yang lain. Tapi kalau berdasarkan ayat ini, apakah kesimpulannya sabar dan sholat itu berat bagi orang-orang yang tidak khusyuk? Gimana Bu Fauziah? Bagi yang tidak khusyuk berat. Nah, bagus gitu. Berarti kan enak itu Bu Fauziah kalau begitu. Ibu punya pemahamannya ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Kalau Pak Hamid? Kalau saya enggak Pak Guru, hanya sholat karena ada khusyuk.
Antar, Yang sabar nggak oke. bisa khusyuk. Ya, sebenarnya sih saya mau nanya nanti ini alasan. Saya mau dengar dulu tuh. Ingin dulu itu sebenarnya. Kalau Bu Kana gimana Bu Kana? Kalau Iya, berdasarkan saya ayat ini, sabar dan berdasarkan sholat, ayat ini yang berat sholatnya oh, karena khusyuknya. nah oke. Kalau Bu Fatimah tadi belum kedengaran suaranya. Iya, Pak Guru, berat sholatnya. Kalau sabarnya gimana? Kalau husu kan sabar tidak perlu husu, Pak Guru. Yang perlu husu sholat menurut saya. Oke, baik. Kira-kira ya, Bu Yurli juga jawabannya kira-kira begitu. Saya pendapat bahwa sabar dan sholat itu nggak ringan. Namun, gitu ya. Namun kalau kita kaitkan dengan ayat ini, pemahaman kita beda. Dalam konteks apa? Pertama, ini dikaitkan dengan khusyuk. Itu ya, konteks umum ya, kaitnya. Bahwa khusyuk itu adalah bagian yang kita pahami berkaitan dengan sholat. Dia tidak berkaitan dengan sabar. Kebayang gak? Dia sabar dan khusyuk sambil sabar. Gitu. Nah, itu yang pertama ya dari segi itu. Yang kedua sebenarnya penjelasan kita yang lebih lanjut seperti yang Bu Susi tadi sampaikan sebenarnya itu kaitannya dengan hak. Gitu. Kaitannya dengan hak. Jadi kita konfirmasi awal ya. Kita pakai ciri bahasa Arab yang ketiga apa Ibu Bapak sekalian? Bedakan bentuk mufrad dan jamak. Mufrad Ya. dan jamak. Oke, bagus. Kira-kira hak ini untuk Pak. mufrad atau untuk jamak? Mufrad. Oke, bagus. Oke. Oh ya, itu dulu ya untuk mufrad. Dengan demikian, kalau ini untuk mufrad, maka kita akan pilih lah kira-kira begitu. Kalau dipanjangin urusannya, kita akan pilih apakah sholatnya, saya ambil dari sini, atau kedua, ataukah sabarnya, ataukah yang ketiga minta tolongnya. Nah, begitu. Itu. Minta tolongnya. Tuh ya. Oke, tapi kalau kita lihat wasta'inu ini kalau kita lihat secara itu ya, kalau kita lihat secara kasat mata, ini untuk tunggal apa untuk jamak? Jamak. Oke, berarti dia itu ya keluar dari nominasi catatan FIFA. Nah, nggak masuk ya, dieliminasi. Eliminasi. Berarti ada dua kemungkinan. Ini Bu Fauziah yang tadi, kenapa itu penting kita pahami tadi. Ibu sempat berpikir bahwa sabar itu jamak, sholat itu jamak gitu. Kalau itu yang pemahaman kita miliki, ini secara analisis ini nggak masuk, berarti dia juga dieliminasi. Tapi syukur tadi kita udah diskusi bahwa sabar itu mufrad, sholat itu mufrad. Jadi mungkin saja, gitu ya. Mungkin sabar yang berat, mungkin sholat yang berat, tapi tidak kedua-duanya. Dalam arti tidak bersamaan. Tidak bersamaan, karena dalam bahasa Arab, kalau lebih dari satu nanti ada bentuk jamak, dan ada jamak yang khusus untuk dua. Itu ya secara ininya, telah kebahasaannya. Yang terakhir kita lihat hak itu untuk mudzakkar atau untuk muannats. Nah, inilah dia puncaknya. Inilah puncaknya. Nah, inilah puncaknya. Nah, begitu. Inilah puncaknya. Antara as-sobri dengan as-solati, mana yang kategorinya mu'annas? As-solati. As-solati. Nah, begitu ya. Dengan demikian Ibu-ibu Bapak sekalian, inilah manfaatnya kita dulu belajar yang namanya mudzakkar, yang namanya mu'annas. Sebab apa? Kalau kita hanya mengandalkan arti, hanya mengandalkan terjemahan, pemahaman seperti tadi itu terasa tidak problem. Tapi kita mengatakan bahwa betul sabar itu berat, betul bahwa sholat itu berat. Tapi dalam konteks ini yang disebut sebagai berat adalah sholat. Nah, begitu caranya. Ya, bisa diikuti ya Bu Fauziah ya. Jadi ini sekali lagi pesannya Bu Fauziah, Bu Yurlis, ibu-ibu, termasuk yang tidak terlihat wajahnya, siapa yang tidak terlihat wajahnya? Ada Bu Asmani ya, tidak terlihat wajahnya. Ya, begitulah kita ingin menyampaikan pesan bahwa kita
yang punya kesadaran untuk belajar bahasa, disinilah manfaatnya kita perlu belajar bahasa. Kalaupun bukan kita yang mengungkapkannya, paling tidak nyambung kalau ada orang yang membahasnya dari segi kebahasaan. Begitu Bu Kana? Iya. Dengan demikian ibu-ibu, bapak sekalian, belajar bahasa Arab bagi orang Islam itu adalah suatu keharusan supaya tidak kesalahan pemahaman bisa dihindari atau supaya pemahaman mendalam. Gitu. Pak, Baik, boleh tanya Pak mengenai ayat silakan. ini Pak. Tadinya saya kira ini waktu memaknai ayat ini kita tuh minta tolongnya kepada Allah itu kita harus sabar menunggu Allah kabulin gitu kan. Ya, betul. Sabar. Jadi sabar itu bukan hanya ketika minta tolong, tapi di dalam kehidupan sehari-hari apapun yang kita lakukan kita harus sabar. Iya, betul. Bahkan di dalam melakukan sholat pun sabar artinya tidak terburu-buru. Iya, betul. Tadinya saya memaknainya begitu. Iya, betul. Tapi dan hal itu tidak berat, berat ya bagi orang-orang yang tidak khusyuk ya. Kalau orang yang khusyuk itu tidak berat ya untuk melakukannya gitu kan. Iya. Jadi salah ya Pak memaknai gitu nggak? Memaknai yang mana? Yang tadi itu kan bahwa sabar itu berat gitu. Bukan. Iya termasuk berat. Sabar itu sebenarnya berat. Tadi betul. Saya mendukung juga bahwa sabar itu tidak ringan, tapi itu pakai dalil yang lain gitu loh maksudnya. Gitu maksudnya. Tapi pakai dalil yang lain, pakai ayat yang lain, pakai penjelasan yang lain. Kalau di dalam ayat ini tidak bicara tentang itu, gitu. Tidak bicara tentang itu. Ini sedang temanya yang sedang dibicarakan di sini adalah tentang beratnya sholat kalau tidak khusyuk, gitu. Ya, beratnya sholat kalau tidak khusyuk. Gitu. Iya betul. Kemudian kalau kita bicara lebih lanjut, apakah sabar itu hanya untuk orang Islam? Tidak. Ya, gitu ya. Kan itu berarti kan sabar itu umum. Mau dia khusyuk atau tidak khusyuk, dalam pengertian ini kan khusyuk itu identik dengan sholat gitu. Ya, identik dengan sholat. Jadi dalam pembicaraan ini umum dia bahwa sabar itu berat bagi siapa saja. Ya, bagi siapa saja. Mau sholat atau tidak sholat, sabar itu berat. Tapi kalau ini, sholat itu sebenarnya ringan. Itu ingin mengatakan bahwa sholat itu ringan. Nanti kita akan sampai bahwa sholat itu ringan. Ringan bagi siapa? Bagi yang khusyuk. Dengan demikian nanti kita bisa berkembang pemahamannya bahwa minta tolong kepada Allah itu bisa dengan dua cara. Atau bisa melalui dua. Melalui yang berat, melalui yang ringan. Ya, atau katakan melalui yang berat atau melalui yang kadang-kadang berat, kadang-kadang ringan. Gitu. Kalau minta tolong dengan sabar itu kan siapa saja boleh. Tapi kalau dalam konteks sholat ini, sholat itu minta tolong dengan sholat itu ringan sebenarnya. Catatannya khusyuk. Tapi kalau tidak khusyuk, sholat itu akan menjadi berat. Gitu. Jadi ada makna lain yang bisa kita pahami dalam konteks ini ya, dalam pengertian bahwa itu bukan tidak mungkin secara bahasa dijelaskan bahwa kedua-duanya gitu ya, kedua-duanya berat. Nah, itu tidak ada kesulitan secara kebahasaan untuk mengatakan itu karena bahasa Arab punya domir untuk menunjukkan satu yang berat, domir untuk menunjukkan dua yang berat, domir untuk menunjukkan banyak yang berat. Oke, ada pertanyaan lagi ibu-ibu? Apa sekalian? Pak Guru mohon maaf izin. Jadi kalau saya simpulkan begini, kalau kita memahami satu ayat, ini kan berarti yang wa innaha ini kan keterangan ya Pak ya, keterangan dari kalimat sebelumnya ya Pak. Berarti tetap itu harus dipertimbangkan yang prinsip yang muannas muzakkar gitu ya. Mufrad jamak tetap harus masuk ya. Iya. Karena itu kita pesan dari awal, karena itu saya agak rada-rada ngoyo. Ngoyo itu apa ya?
Ya orang bilang jangan ngoyo, ojo ngoyo. Tapi saya terasa agak ini memang agak strength lah ada saya itu sampai pada tataran disebut tidak punya hati dan tidak punya otak sama yang tidak suka itu. Kenapa? Di antaranya saya bersikeras bahwa kita kalau ingin belajar secara maksimal, ciri khusus bahasa Arab itu harus dikuasai. Apa ciri khusus bahasa Arab? Yang pertama apa? Dari 3 huruf dasar. Kemudian yang kedua, perubahan terjadi pada kata itu sendiri. dalam kata itu sendiri. Iya, ketiga, Dibedakan antara mufrad dan dan jamak. keempat, muannas dan muzakkar, terus Kelima, posisi serapan. serapan. Jadi dari dua pola kalimat dasar. Iya. kalimat dasar. Itu kenapa? Karena itulah yang kan. Tapi ya tadi penjelasan saya adalah tidak apa-apa kita dalam kondisi tidak bisa mengoperasionalkannya itu sendiri gitu. Wah, saya ingin seperti Pak Guru bisa, nggak apa-apa, belum bisa gitu. Tapi paling tidak ketika kita ajak ibu-ibu bapak sekalian berdialog, memperhatikan aspek-aspek itu kena gitu, dapat gitu ya, dapat ada pintu masuk untuk saling memahami, untuk meningkatkan pemahaman. Sebab kalau kita tidak pakai dasar-dasar seperti itu, bagi sebagian orang, kok bisa begitu sih? Gitu. Kok bisa begitu sih? Ibu-ibu, Bapak mungkin masih ingat ya penjelasan saya, dan kita bisa coba kembali ya, ibu-ibu sekalian. Penjelasan saya tentang ini, apakah menurut ibu-ibu, Bapak sekalian, zakat itu bisa membersihkan harta? Bu Yurlis, apa ilmunya? Apakah zakat membersihkan harta, Ibu? Bu Yurlis? Suara saya dengar, Ibu? Kedengaran. Iya apa tidak, Ibu? Iya. Nah, oke, bagus. Bu Kana? Iya. Bu Fatimah? Iya. Bu Fauzia? Iya. Bu Susi? Iya, sepanjang ikhlas. Pak Hamid? Iya. Ya, Bu Mute? Ya, tapi tidak itu saja Pak aspeknya. Oke, bagus, diplomatis jawabannya. Nah, di antara, coba ibu-ibu sekalian, ini akan menarik kalau tadi ya, coba, apakah ada dalil yang kita jadikan dasar untuk berpahaman demikian? Nggak punya Pak, cuman guru-guru bilang aja. Oke. Yang punya ada nggak yang punya? Ada nggak yang punya dalil gitu bahwa zakat itu bisa membersihkan harta gitu? Ada. Ya dalilnya nggak yakin hafal Pak Guru, tapi pernah dengar bersihkanlah hartamu dengan melakukan zakat gitu. Iya, oke baik. Nah sekarang coba kita berzakat aja Pak. Oke bagus. Nah sekarang kita coba apa yang akan kita coba. Mungkinkah ini dalil yang dimaksud? Nah gitu, mungkinlah itu. Ada ayat mengatakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Iya, betul. Nah, apakah itu dalil yang didengar? Iya. Oke, bagus. Nggak tahu Pak, lupa. Yang tahu nggak tahu nggak apa-apa. Yang nggak tahu nggak apa-apa. Yang nggak tahu nggak apa-apa. Artinya kita coba pakai pendekatan bahasa. Ya. Khudz min amwalihim min dari hartamu. Coba saya pakai ini ya. Bisa terbaca nggak? Siapa Guru? Ibu Bapak lihat apa? Min. Tapi saya nggak bisa coret nanti. Nggak jadi pakai ini. Nah, khuzmin ya berarti ini. Khuzmin amwalihim. Oke. Mereka ya amwalihim. Sodakotan. Nah, tutahhiruhum. Bersihkanlah, sucikanlah. Baik, kira-kira Ibu Bapak sekalian, ini ada yang bisa dikenali dalam sebagai kata yang bermakna harta? Amwalihim. Ya. Harta, oke. Ada yang dipahami bermakna zakat?
Sodakoh. Iya, bagus. Iya. Dalam Al-Quran untuk makna zakat itu ada istilah sodakoh juga. Sodakoh itu ada artinya umum, ada artinya khusus. Kalau khusus ada takaran dan ada waktunya itu jadinya zakat. Ada yang bermakna menyucikan? At-Tahir. Nah, oke, bagus. Menyucikan. Nah, dapatlah kita sekarang ya. Ini sebagai itu, menyucikan. Nanti ibu-ibu apa sekalian ya, ibu-ibu sekalian, ketika nanti Anda punya kesempatan untuk berdialog dengan ustadz, dengan guru yang menggunakan ayat ini sebagai dalil untuk mengatakan sucikanlah harta Anda dengan zakat, boleh coba gitu ya, coba berdiskusi dengan pendekatan bahasa. Nah, oke, baik. Yang bermakna menyucikan adalah tutohiruhum. Di sini ada tutohiru. Tutohiru, ibu-ibu sekalian, kira-kira ini jenisnya apa? Mudarik. Oke, udah melangkah 2 langkah dia. Jenisnya fiil gitu. Jenisnya fiil apa? Fiil mudhari. Wah, udah langsung dia. Udah 1 langkah lebih maju dari pertanyaan gurunya. Oke, bagus ya. Tutohiru itu adalah fiil ya. Fiilnya adalah fiil mudhari gitu ya. Ketika ini fiil mudhari, ibu-ibu sekalian gitu. Domirnya apa kira-kira? Ya, kok udah loncat ke jauh itu? Tutohiru. Anta berarti. Wah. Anta atau hiya. Tapi Apa? Anta. Agak bingung. Coba, kira-kira apa? Tutohiru ini ketika dipahami mudhari, domirnya apa kira-kira? Anta. huwa. Oke, ada yang mengatakan huwa, ada yang mengatakan anta, ada lagi yang lain? Iya atau anta. Ada yang mengatakan hiya. Oke, Kalau bagus. hiya, Kan enak kita diskusi ini. Kalau diduga domirnya adalah huwa, apa penandanya? Nggak ada. Nggak ada. Iya, nggak ada. Nah, berarti nggak muncul ya, nggak muncul. Nah, kalau kita mengatakan anta, kira-kira apa penandanya? Tak. Oke, bagus. Kalau kita mengatakan hiya, kira-kira apa penandanya? Tak di Tak depan. juga. Iya, sama tak juga. Nah, tentu dalam satu kalimat kita perlu melangkah ke berikutnya. Ini anta apa hiya di sini? Gitu. Kalau kita mengatakan anta, kira-kira kemana rujukannya? Harta. Ke harta. Hah? Masa ngomong anta ke harta? Oh, harta Zakat. Salah. Zakat kan pakai kamar butuh. Sodakoh berarti hiya. Sodakoh kan hiya. Kalau anta berarti iya. Yang pertanyaan ini kan mengarah ini. Apa atau siapa yang menyucikan? Iya. Apa tadi? Zakat. Zakat. Ya, zakat yang bermana zakat yang mana? Sodakoh. Oke, berarti cocok ke sini berarti hiya dia. Gitu kan intinya. Kalau misalnya mengatakan anta berarti Anda yang mensucikan. Bisa jadi Anda itu maksudnya ke siapa? Ke Nabi. Kemana antanya? Ke sini, bisa jadi ke sini kan? Khus apa? Iya. Amr kan? Domirnya apa? Oke, bisa jadi ke situ kan enak tuh. Jadi Nabi mensucikan gitu. Nah, pertanyaan sekarang udah ketemu kan subjeknya yang paling mudah kita pahami dalam konteks kita sekarang yang menjadi subjeknya adalah sedekah atau zakat gitu ya. Betul ya? Ya, yang sebentar ya ada kendala. Error ini hang nih. Nah, oke, lanjutkan saja ya. Saya agak susah menulis ini. Yang menjadi subjeknya adalah zakat, gitu ya. Predikatnya adalah menyucikan. Nah, sekarang coba ibu-ibu, bapak sekalian, objeknya apa di dalam kalimat ini? Lihat, ibu-ibu, lihat, ibu-ibu sekalian. Yang kita bicarakan di sini, tutohiruhum.
Oke. Ya, Jadi objeknya adalah hum. Apa maknanya hum? hum mereka. Oke. Nah, coba kita cek sekarang. Hum itu untuk mufrad apa jamak? Jama. Oke, bagus. Oke. Oh ya, amwal ya. Oke, bagus. Jamak ya. Hum itu jamak untuk muzakkar apa untuk muannas? Muzakkar. Oke, bagus ya. Muzakkar. Nah, sekarang kemungkinannya kemana? Berarti hum ini adalah domir mengganti kata apa? Amwal. Oke, mari kita cek ya. Amwal. Amwal. Amwal ini mufrad apa jamak? Jamak. Oke, bagus. Wah, ini semakin mendekati kesimpulan tadi. Berarti mantaplah sekarang kita akan berdalil. Kalau begitu kita nggak ada ragu lagi mengatakan bahwa ini hampir nih, tapi masih dalam proses ya. Proses negosiasi ini. Apa akan jadi penyelenggara atau tidak nih ceritanya. Tapi berharap betul nih, harap betul nih. Banyak yang mendukung Israel di sini akan jadi tuan rumah. Nggak, bercanda. Nah, sekarang kita lihat amwal itu ibu-ibu, bapak sekalian. Ini kan sama dengan hum tadi ya dalam hal sama-sama jamak. Pertanyaan berikutnya, amwal itu jamak apa? Jamak taksir. Oke, bagus. Wah, semakin keren kita ini. Alhamdulillah bahagia ya. Karena itu harus istiqomah ibu-ibu biar bahagianya juga maksimal. Nah, ketika kita menyadari bahwa amwal itu jamak taksir, dia muzakkar atau muannas? Muzakkar. Oke, bagus. Yang lain? Muzakkar. Oke, bagus. Coba pertanyaannya begini, kita ingat masa lalu. Ini manusia apa bukan? Bukan, Pak Guru. Bukan. Jamak bukan manusia. Iya. Jamak bukan manusia, berarti muannats. Bahkan Batman. Tuh, jadi terputus. Nggak bisa berarti pemahaman kita. Yang paling mungkin adalah hum ini berarti. Iya, hum ini siapa maksudnya? Yang bayar zakat. Yang bayar zakat. Oh. Iya. Jadi lebih tinggi lagi bahwa zakat itu mensucikan pribadi orang yang bayar zakat. Itu dari bukan apa? menyisikan harta. Bukan menyisikan harta. Dapat. Oke. Mantap nih Pak ilmunya. Karena itu saya mengatakan, tapi ibu-ibu, nanti kalau punya pemahaman seperti itu silahkan dengan catatan nggak pakai yang ini, gitu. Tuh, ya, pakai penjelasan, pakai dalil, pakai hadis yang lain. Tapi kalau pakai secara kebahasaan ini terputus di sini. Iya. Cobalah bayangkan, andai kata begitu, ya kan, andai kata begitu. Ini gara-gara pemahaman seperti ini adalah orang yang kepikir korupsi silahkan. Nah, nanti keluarkan zakat, bersihlah itu harta. Kan enggak ke situ kan jadi arah pemahaman kita. Lalu mensucikan siapa tadi? Diri yang humnya itu. Orang yang bayar zakat itu dari apa? Paling tidak, yang paling terlihat dengan jelas, zakat akan membersihkan kita dari jiwa kikir, jiwa pelit. Jiwa apa atau sifat antisosial. Nah, itu tuh bisa dibersihkan dengan zakat. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi coba kalau hartanya banyak. Tuh, jadi berapa itu hitungannya? Jadi berapa hitungannya? Kalau seperti kasus yang sekarang itu berapa Pak Hamid? 350 triliun. 349 triliun. Iya, terus zakatnya berapa? 2,5% itu berapa ya? Wah, 2,5% udah banyak. Enak banget. Banyak itu. Banyak itu. Kalau kita perimbangan bahwa banyak itu jumlahnya. Tapi kalau dilihat dari jumlah keseluruhan kan hanya sedikit persentase. Tetangga kita kan persepuluhan. Tetangga kita itu persepuluhan itu. 10%. Iya. Ya, sehingga mereka bisa bangun tempat ibadah megah ya. Kalau mereka 10% itu. Kalau kita 2,5 kan. 2,5 kita udah kecil. Tapi itulah namanya. Itu kan namanya orang memberi itu sebenarnya kan bukan persoalan besar kecil pemberian, tapi soal hati kita dermawan atau tidak. Gitu.
gitu. Dapat ya ilustrasinya Ya. ya Ibu-ibu Iya, sekalian. iya Pak Guru. Pak Guru. Iya, Dapat, baru dapat. tahu nih, Pak. Tapi Baru tahu. Pak Guru ada dalil yang memang membersihkan Bersihkan harta harta ada tapi aja. Pak Guru. Nah, saya Bukan. belum Ya. mencari dan belum ada yang mendatangkan itu. Oh, Belum saya. pemahamannya salah selama ini ya. Salah Iya. persepsi berarti. Sehingga saya mengatakan bahwa mungkin ada cara lain menjelaskannya, gitu ya. Ada cara lain menjelaskan sehingga kesimpulan sampai begitu. Karena kan Iya. itu antara Pak Mahfud dengan Bu Sri aja datanya sama, tapi katanya tafsirannya yang berbeda kan, begitu. Iya. Kata Pak siapa yang dari P3, 2 orang Iya. sarjana hukum udah bicara akan ada 2 kesimpulan hukum yang berbeda kan, bisa jadi Iya. begitu caranya. Cuman itu nanti bagaimana? Saya belum ketemu itu. Belum ketemu, ada sih beberapa kemungkinan ya, ada beberapa kemungkinan untuk melirik bahwa home itu bisa untuk amwal. Mungkin adalah ya. Tapi saya kalau dengan cara seperti ini lebih nyaman. Kenapa? Kan ini ilmu standar ya, ilmu standar ya. Bagi kita yang tidak sepenuhnya awam bisa mengikuti ilustrasi begini. Oke, baik. Terima kasih ini untuk Terima kasih Pak Guru, ini iya. ilmunya mantep tuh. Oke, kita lanjut berikutnya. Yang tadi itu ya. Bu Susi masih bisa ikut jadi narasumber utama, Bu Susi? Yang ini Pak Yusuf, kenapa nggak Bu Bukan, Susi? bukan yang tadi Al-Baqarah 45. Wasta'inu. Jadi diulangi lagi terjemahannya Pak ya? Bukan. Ya, Ibu jadi narasumber, saya yang akan jadi moderator untuk memandu diskusi. Bisa ya? Insya Allah. Oke, bagus. Kita ada ungkapan ini ya, lakabiratun. Saya ada 2 komentar. Pertama tadi Bu Fauzia, karena tadi ada yang baca la panjang, sempat berpikir tidak berat. Ya enggak Bu? Tadi Bu Fauzia sempat berpikir bilang tidak berat enggak? Enggak, saya berpikir berat. Bukan ketika membaca ini maksudnya. Ketika membaca. Tadi saya yang teramati oleh saya ya, saya nggak apa-apa, saya keliru nggak apa-apa. Tapi yang teramati oleh saya, tadi Bu Fauzia sempat mengatakan sesungguhnya tidak berat. Kenapa saya mengatakan itu suatu hal yang wajar. Kenapa ada pemahaman tidak berat? Karena tadi ada yang membacanya la kabiratun. Jadi seolah-olah dia panjang. Gitu. Nah, kalau dia begitu cocok, artinya tidak berat kalau begini lah kira-kira. Nah, cuman ini kan bukan panjang ini. Ini kan la biasa. Nah, itu dia pertanyaan kita, diskusi kita akan berawal dari situ, Bu Susi. Kira-kira apa yang Ibu pahami dari la yang ada di sini? Sungguh. Apa? Sangat penegasan. Iya, penegasan. Jadi dalam ungkapan ini ada berapa penegasan? Wa innaha lakabiratun. Inna sama la. Iya, ada inna sama la. Dan itu sekaligus ibu-ibu apa sekalian, ini bisa menjadi penanda la yang bermakna penegasan itu cirinya ada inna, tapi tidak selalu ya, Lihat pada konteks umum, tema serta objek pembicaraannya. Oke. Baik, gitu. Ya, berikutnya tadi seperti yang kita sudah anggarkan atau sudah kita rencanakan. Untuk terakhir ini Bu Kana, silakan. Yusikumullahu fil auladikum lidzakari mislu. Aku baca di sini aja ketutupan Pak Guru. Saya kalau di situ tertutup oleh apa? Bawahnya. Ini di bawah saya tuh ada yang mute, yang caption gitu-gitu. Jadi misalnya ketutupan kecuali kalau dia di atas apa Guru. Saya bisa baca dari layar. Dia nggak bisa di itu. Ya, kecuali kalau dia aja, karena yang bawahnya di ketutupan. Coba saya. Sama sampai dikri. Sebentar dulu kita coba. Nah, kalau begini apa terbaca semua? Ya, gini aja nggak apa-apa. Iya. Yang Oke, kecil silakan. juga. Yusikumullahu fil auladikum lidzakari mislu haddi unsayain. Artinya Allah
menyampaikan wasiat. Allah menyampaikan wasiat kepada kalian untuk anak-anak kalian. Bagian harta bagian untuk anak laki-laki, untuk seorang anak laki-laki sama dengan 2 orang anak perempuan. Iya, oke, bagus. Oke. Yusikumullahu fi auladikum, ya. Apa yang Bu Kana pahami dari situ? Allah menyampaikan wasiat kepada kalian. Terus Allah menyampaikan untuk wasiat anak-anak kalian. Apa maksudnya? Wasiat kepada kalian untuk anak-anak kalian. Apa kira-kira maksudnya? Untuk itu maksudnya warisan kali ya Pak Guru ya. Wasiat kayak wasiat warisan gitu kalau misalnya mau kasih warisan. Jadi bagaimana? Allah menyampaikan wasiat mengenai warisan gitu Oke, pada bagus. kalian, anak-anak Terus kalian. gimana? Allah menyampaikan perihal warisan kepada kalian untuk anak-anak kalian. Iya, oke, bagus ya. Oke. Yang bermakna anak-anak yang mana? Aulad. Itu pertimbangannya anak-anak itu karena dia kecil atau karena banyak? Sehingga Ibu mengatakan anak-anak. Banyak. Banyak ya. Itu ya. Karena banyak. Ini berarti apa landasan sehingga diduga bahwa anak di situ dalam konteksnya bermaksud untuk yang banyak. Ya, kalau anak satu walid kalau misalnya kalau aulad itu kayaknya bentuk jamak deh Pak Guru. Oke, baik. Jadi aulad itu jamak gitu ya? Iya. Jamak apa Bu? Jamak taksir. Baik. Tunggalnya apa? Tunggalnya tadi? Walid ya. Iya, bagus. Ibu-ibu, Bapak yang lain ada yang ingatnya sama atau beda dengan Bu Kana bahwa aulad itu tunggalnya adalah walid? Waladun. Bu Kana pernah ini mungkin biasa kalau manusia meninggal gitu terputus kecuali 3 hal gitu. Ada ingat? Yang pertama anak yang solih, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga amal jariah. Amal soleh. Ada, Ibu ingat itu bahasa Arabnya yang bermakna anak soleh apa? Waladun solehat ya. Iya. Jadi nanti kalau ketemu bisa di apa namanya? Iya. Bisa nyambung gitu. Biar tahu walad ya. Oke, bagus. Ya, itu ya. Aulad itu. Nah, lidzakari mislu hazil unsayain. Apa tadi maknanya? Untuk seorang anak laki-laki, seorang laki-laki itu dua sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Iya. Yang bermakna 2 orang anak perempuan yang mana? Itu yang unsayain. Ada, Ibu ingat di situ penanda bahwa itu bicara soal anak perempuan, bukan banyak anak perempuan? Unsa ya? Unsa anak perempuan kan? Ya, oke. Yang mengindikasikan bahwa itu 2 anak perempuan, bukan 1 anak atau bukan banyak anak perempuan. Yang mana? Saya gitu yang pakai yain itu 2. Iya, oke, bagus ya. Ya, bahwa ada ya nun itu penanda banyak lebih dari 1 itu kan berarti sudah banyak. Iya, bagus ya. Baik, ibu-ibu apa sekalian, ada konfirmasi, ada pertanyaan mungkin dari apa yang sedang kita bahas? Baik, kalau tidak ada, maka ini sudah sampai di akhir ya. Ini tadi sudah kita lakukan bersama ya. Sebutkan bentuk-bentuk jamak dalam ayat-ayat itu yang tadi sudah kita bahas sekaligus.
tidak kita pisah-pisahkan bersamaan dengan kita membahas kandungan ayat. Kita sudah membahas mana yang jamak, bahkan kita coba mengingat-ingat juga apa bentuk mufrad, apa bentuk tunggalnya. Baik ibu-ibu, bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan selesainya diskusi kita bersama Bu Kana, maka untuk hari ini kajian kita sudah selesai sampai di sini. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa kita dapatkan. Nah, terutama tadi ya, ingin memperkuat kembali ibu-ibu, bapak sekalian, siapa saja yang nanti mungkin ikut belajar menyusul melalui rekaman kita ini yang bagian dari kelas kita atau dari yang lain. Halo Bu Asmani, belum kedengaran suaranya Bu Asmani. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sehat sekarang. Segar kelihatannya karena baru menampakkan diri. Biasa itu artis apa bintang utama baru hadir di kalau tadi masih dandan dulu, masih wawa. Bu Asmani tadi masih wawa. Baik, mudah-mudahan kita diberkahi. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memanfaatkan segala kesempatan untuk melakukan kebaikan. Untuk itu mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu bapak sekalian, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Selamat menjalankan ibadah puasa seoptimal mungkin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama, sama-sama. Ya.